Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi, edisi collab balik lagi bersama, nggak perlu dikenalin ya, legend dan OG ya, Mas Oscar Darmawan ya. Halo, salam kenal Mas. Halo Imam, salam kenal. Thank you banget sudah diundang di channelnya nih. Wise, mantap. Aku ini kemarin apa tahu dari Mas nih, dari Mas Aing kemarin, habis aku collab sama Mas Aing kemarin, jadi langsung ke Mas Oscar kayak gitu. Mungkin ya Oh, sebelum masuk ke Mas inti, Aing, legend dari Mas, trainer di Bandung ya. benar ya. Dia cerita lah pas masih awal-awal tuh pas viral di CNN itu kan, itu tahunya dari Mas Oscar, Mas Aib itu. Ya Ya, mungkin itu sedikit nostalgia lah. Mas masih di kantor ya sekarang ya? ya masih di kantor ini. Memang kita biasa kalau kerja lembur sampai kadang-kadang jam 10, jam 11. Mantap, workaholic. Oke. Ya mungkin sebelum masuk ke inti Mas, tak kenal maka kata sayang dulu Mas. Mungkin orang kan pengen cuman tahu Mas tuh dari media doang kan. Pengen tahu personal Mas itu seperti apa. Sebelum Mas memutuskan masuk dunia kripto tuh gimana Mas? Apa awal-awalnya itu kan Mas jadi pelopor lah di Indonesia tuh. Kalau kita pertama kali mulai kripto ya, sebelum kita mengenal kripto, saya sebenarnya aktif di software house IT. Jadi kita mempunyai sebuah usaha bergerak di software house IT. Kemudian di tahun 2012-2013 kita memutuskan untuk fokus ke kripto. Waktu masa kita memutuskan ke kripto pertama kali, dunia kripto ini belum seramai sekarang ya. Yang tahu Benar. kripto masih cuma segelintir orang ya. Jadi banyak orang yang menanyakan kepada saya, kenapa terjun ke kripto gitu. Ya, Nah kan iya. dia mereka mengira saya terjun ke MLM. Ah, Nah, Bitcoin itu sebenarnya sejenis network marketing. Ya, ya, tapi dengan edukasi terus-menerus mereka paham bahwa kita ini bergerak ke bidang industri teknologi blockchain, yes. sebuah teknologi baru ya. Ya, itu. Jadi waktu itu perasaan ganti-ganti terus gak sih namanya, rebranding terus kan introduksi dari VIP Bitcoin, .co.id, terus apa lagi yang sebelumnya? Bisa dijelaskan Mas? Maksudnya perjalanan Mas dari awal tuh sampai sekarang, sampai ya pokoknya berhubungan sama background Mas lah. Sebenarnya nama kita nggak pernah ganti-ganti sih. Jadi nama kita pertama kali itu adalah bitcoin.co.id. Cuma kemudian karena kita domain yang kita pakai adalah vip.bitcoin.co.id, orang Ya, biasanya nyebutnya pakai VIP gitu kan. Pakai VIP, benar. pakai VIP. Nah, itu karena dulu produk kita launchingnya di vip.bitcoin.co.id. Nah, kemudian setelah itu kita fokus mengembangkan software kita, eh, kemudian kita menambah listing kita nggak cuma Bitcoin, kita menambahkan berbagai token yang ada di Ya, exchange. Nah, kita berganti nama menjadi Indodax, ya, Indonesia Digital Asset Exchange. Ya, ya. sejarahnya sih seperti itu. Wes, mantap ya. Perasaan dulu korek di Ambrog ya Mas. Maksudnya koreksi kalau salah. Kantornya di Bali nggak sih sebelum pindah ke Jakarta? Pertama kali kantor kita sebenarnya Jakarta. Jakarta Oh dulu. Jakarta. Kita mulai dari kantor kecil banget loh. Pertama kali kita mulai kantor itu cuma ukuran 9 meter persegi. Kecil banget, 3 kali 3. Kemudian kita memulai benar-benar dari bawah, kemudian mengenalkan teknologi ini, kemudian makin besar kita pindah ke Bali. Di Bali pun kantor kita cuma membesar sedikit, cuma 15 meteran. Cuma Oh lokasinya sudah di pinggir Jalan Kuta. Jadi semua iya, orang bisa lihat Bitcoin Center Bali. iya, Sekarang terima kasih buat semua dukungan dari para member. Sekarang kantor kita ada di salah satu lokasi paling paling baik ya di Jakarta. Kita di Jalan Sudirman. iya, Kita setengah setengah lantai gedung dengan tim lebih dari 400 orang. iya. Pernah sih aku sekali main-main ke kantornya waktu itu pas datang seminarnya Mas Douglas Tam waktu itu. Main di kantor Indodax waktu itu. Terus ini Mas apa tadi kan Mas sempat bilang dari apa Jakarta, Bali, maksudnya ya mungkin ini ya apa memang proses dari awal kayak gitu ya. Maksudnya exchange sendiri Mas tuh masuk PT-nya pas sejak dari awal tuh atau pas tahun berapa? Sebenarnya untuk usaha kita di Bitcoin.co.id saya salah satu foundernya. Jadi kita mulai benar-benar dari awal. Pada saat itu belum belum ada apa namanya, belum ada shareholder sebanyak sekarang. Jadi kita memulai usaha ini
eh, 3 orang saat itu sebagai salah satunya angel investor, saya dan William sebagai penggerak daripada startup ini. Ya, Voice. Jadi seperti itu ya guys mengenai kalau user sendiri makin ya kita tahu lah kan gara-gara Bitcoin harganya naik terus usernya makin nambah. Udah nyentuh angka berapa Mas kira-kira estimate sekarang? Estimasi harga Bitcoin atau membernya? User index. Ya. Bisa dicek dong. Kalau membernya kita saat ini sekitar 4,6 juta member. Voice, ya. Berapa persen naik dari tahun lalu Mas kira-kira? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu mungkin 50% lebih ya. Tahun lalu member kita sekitar 3 juta member, saat ini mencapai 4,5 juta member. Wes, mantap ya kalau gitu. Terus ya ini masih seputar exchange ini, maksudnya banyak lah namanya kita usaha kan, maksudnya banyak lah pesaing kan, maksudnya ada rekeningku, ada toko kripto. Nah, Mas di sini gimana untuk tetap menjadikan Indodax ini sebagai pilihan utama lah? Kita dari Indodax dari dulu kita nggak mau bermain di harga ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan konsumen itu memilih harga paling murah, layanan paling murah. Ya. Tapi kita nggak bermain di situ. Kita berfokus kepada kualitas pelayanan. Yes. Jadi pada saat kita menjalankan produk Indodax, kita berusaha menjadi exchange dengan pusat pelayanan terbaik, customer service terbaik. Yes. Karena yang dibutuhkan oleh konsumen kita itu bukan layanan murahan, tapi yang dibutuhkan adalah layanan yang terbaik. Pada saat mereka ada kendala, ada orang yang bisa membantu. Pada saat mereka kesulitan, mereka harus ada orang yang bisa dikontak. Pada saat mereka ada keraguan, harus ada kantor yang bisa didatangi untuk mereka menanyakan. Nah, fokus Indodax dari awal adalah pelayanan. Makanya kita sangat percaya kalau kita harus memberikan pelayanan yang makin baik dari waktu ke waktu. Iya sih. Masalah pelayanan ini memang ini kan subjektif ya. Maksudnya ya walaupun usernya udah lama, biasanya kalau udah nyaman tetap di sana. Maksudnya namanya user dan langganan kayak gitu ya. Mungkin ya aku juga masih aku kan tipenya bukan trader ya, maksudnya hodler. Jadi ya kalau di exchange kayak gitu ya aku masih nggak ngelihat lagi sih. Mungkin aku taruh kayak gitu di Indodax masih ada, cuman aku nggak buka-buka lagi kan sampai kayak berapa tahun kayak gitu. Nah, masalah sekuritas, masalah security, maksudnya tingkat keamanan di Indodax dibanding dengan exchange lain. Pernah dihack atau apa atau gimana? Saya kira setiap exchange yang menjalankan crypto exchange pasti pernah mengalami 1-2 kali di mana mereka ada orang yang berusaha menghack ya, ada orang yang berusaha untuk mencurangi entah dengan phishing, entah dengan lain sebagainya. Ya, tapi dari Indodax kita berusaha untuk selalu memastikan setiap konsumen yang menggunakan kita itu mereka nyaman, yang pertama. Yang kedua, pada saat terjadi kejadian apapun yang tidak mereka inginkan, kita bisa membantu. Ya, dan memang kalau apabila ternyata kejadian itu karena kesalahan kita akan memastikan dananya tergantikan. Tapi apabila kesalahan itu dari member, kita akan menjelaskan dan tentunya kita akan menunjukkan, oh di sini loh kelemahannya lain sebagainya. Jadi member bisa belajar dan nggak terjadi lagi. Kan itu yang paling penting tuh di bisnis. Ya, jadi bukan tentang asal buka sistem, tapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas konsumen kita. Iya sih benar. Ya, soalnya lumrah juga sih, maksudnya semakin tinggi harga Bitcoin, ya semakin secara nggak langsung terinsentif lah para hacker ini untuk menghack si exchange ini kan. Jadi ya menjadi tantangan tersendiri lah, apalagi yang di bagian back end kayak gitu ya. Nggak hanya itu juga benar yang Mas bilang tadi, masalah edukasi kayak gitu. Ya itu memang nggak kayak dibutuhin sih, apalagi yang baru noob yang baru masuk ini kan. Ya kalau noob yang baru masuk ini kan dia kayak kemarin yang sempat viral kalau Mas tahu, dia ngirim alamat exchange-nya, diketik alamat rumah. Jadi ya ini kan masalah edukasi kan, tapi aku salut sih progres edukasi dari Indodax sih kayak ngasih YouTube kontennya juga ada kan Mas. Dari sisi Indodax sendiri edukasi gimana Pak? Untuk Indodax salah satu visi kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat kan. Makanya kalau kita lihat produk Indodax, kita punya satu produk namanya Indodax Academy ya, yang bisa diakses di indodax.academy ya. Itu suatu edukasi gratis yang kita bagikan ke masyarakat. Kita memberikan berbagai info terbaru di bidang kripto dan dalam bahasa Indonesia.
ada yang dalam bentuk artikel, podcast, dan video ya. Jadi ini salah satu yang kita lakukan sih dari sejak tahun 2013 silam ya. Nah, harapannya dengan itu member-member bisa teredukasi, dan kalau mereka beli suatu kripto, mereka tahu kripto apa sih yang mereka beli. Jangan sampai mereka melakukan transaksi, mereka ternyata bingung ini apaan ini gitu. Benar. Kurang lebih seperti itu. Ya itulah. Jadi ya memang ini sih apa edukasi itu yang paling penting. Soalnya ya keputusan jual membeli lah kan. Maksudnya ya kita untung tanggung tanggung sendiri, ya rugi juga tanggung sendiri harusnya. Iya benar. Terus masalah ini Mas banyak yang nanya di grup ya. Ini aku nggak tahu ini di belakangnya kayak gimana. Sering terjadi DDoS attack. Nah, itu mungkin bisa dijelasin, Mas. Maksudnya tiap kali DDoS attack itu tiap kali pas lagi traffic naik, apa benar karena traffic webnya atau karena memang benar DDoS attack atau gimana? Aku nggak ngerti. Ya, ini yang terjadi di hampir semua exchange sih. Semua exchange yang punya user traffic sangat besar. Jadi yang terjadi adalah kita harus tahu setiap software IT itu punya batas limit. Ya, jadi waktu saat ada orang yang mengakses secara tiba-tiba, itu ada istilahnya seperti transaksi per second-nya berapa banyak. Ya, jadi semakin biasanya kalau waktu harga Bitcoin tiba-tiba melonjak tinggi atau Bitcoin melonjak turun, itu kecenderungannya member itu panik Ya, panik beli atau panik jual. Nah, ya, pada saat mereka panik beli atau jual, itu memancing traffic terjadi pada saat detik yang sama, melakukan aksi yang sama. ya, Nah, member di Indonesia saat ini 4,5 juta orang ya. Jadi pada ya. saat ada orang yang men-trigger panik beli dan panik jual pada saat yang bersamaan, dan bersamaan itu kalau misalnya ada dalam tanda kutip ada hacker yang meluncurkan serangan DDoS ya, itu akhirnya kan kapasitas daripada software-nya kadang-kadang kena. Oh Nah, itu gitu. yang sekarang terjadi hampir 2 tahun lalu ya di Indonesia, setahun lebih yang lalu, waktu Yes, kita beta kena. Nah, kemudian makanya mau nggak mau biasanya down. Kenapa? Karena itu untuk mengamankan sistem jaringan di belakangnya. Makanya benar. dana nasabahnya semua tetap aman. Tapi emang korbannya adalah website nggak bisa diakses beberapa saat. Nah, tapi kita juga nggak mau seperti itu terjadi terus. Oleh karena itu, dalam setahun terakhir, kita terus menaikkan kapasitas server dan teknologi IT kita. Kan gitu ya. Ya, Makanya kalau kita bisa lihat, saat ini kan di Indodax hampir nggak pernah down. Bahkan pada saat traffic tinggi banget, Indodax tetap stabil. Kenapa? Karena yes. sistemnya sudah kita scale up dengan sangat sangat cepat. Bahkan Ah, dalam beberapa bulan ke depan, kita mau melakukan scale up 1.000 kali lebih baik daripada sekarang secara software. ya, Ya, nah hal itu harapannya pelayanan yang kita berikan kepada customer makin baik lagi. ya. Yang dibutuhin apa Mas kalau misal pengen scale up itu bandwidth-nya atau servernya begitu? Ya, kalau kita sebut teknologi IT itu selalu ada dua yang harus scale up ya. Yang Ya, pertama servernya, servernya itu adalah hardware-nya. Scale up hardware itu paling gampang karena cuma masalah berapa banyak yang mau dideploy, yes, berapa budget yang mau dideploy itu paling gampang. Yang kedua itu software limit. Ini yang paling susah. Kalau ya, hardware itu kita cukup memperkirakan berapa banyak dideploy, keluar uang, beres, yes. ya kan? Nah, tapi kalau kita bicara software, ini nggak sesuatu yang nggak bisa diupgrade secara 1 hari, dan bukan sesuatu yang bisa diupgrade dengan uang secara tiba-tiba. Benar. Nah, makanya tantangan daripada aplikasi yang punya traffic sangat tinggi biasanya ada pada software. Ya, benar. Nah, sama seperti di Indodax pun demikian juga. Makanya kita selama setahun terakhir software kita ini kita improve secara masif. Itu yang Ya. membuat kenapa sekarang kita lihat biarpun member kita 4,5 juta orang hingga sekarang kita nggak ngeliat Indodax down lagi karena softwarenya benar-benar kita upgrade secara masif. Ya, ya demi kenyamanan customer juga ya. Itu guys, mungkin ya kalian bisa ngerti lah. Maksudnya nggak cuma aja di Indodax, sama di Binance pun juga kadang kalau misal lagi anjlok itu juga suka maintenance juga kan, maksudnya nggak. Betul, ini terjadi semua sih, bahkan di Binance, di Iya, Coinbase, iya orang benar. punya traffic besar banget biasanya terjadi karena ada kapasitas dari softwarenya itu. Yes. Ya, jadi itu ya kalian. Untuk masalah maintenance sendiri, Mas, itu di Nodax ya memang ada maintenance rutin kan untuk menjaga kebersihan dari networknya. Kita ada dong, makanya kita sering mengumumkan adanya maintenance. Maintenance itu bertujuan kadang-kadang
karena kita mau melive-kan beberapa pair token baru. Karena kan jaringan blockchain-nya juga perlu kita include-kan ke dalam sistem dan lain sebagainya. Nah, Ya. kenapa maintenance itu penting? Karena bertujuan untuk memastikan sistem kita stabil. Ya, makanya, tapi biasanya kita atur supaya maintenance-nya terjadi jam 3 pagi atau jam 6 pagi. Jadi Ya. selalu jam-jam yang kita rasa orang paling sedikit akses. Ya. Kalau orang banyak akses, biasanya kita akan menghindari maintenance pada jam tersebut. Oh ya, ya, pantesan Mas lembur kayak gini ya. Maksudnya, ya kan apa orang maintenance-nya bisa pas pagi-pagi orang bisa trading soalnya kan. Terus ya tadi Mas sebutkan juga mengenai ini ya apa harga bukan harga sih, maksudnya traffic di Binance tadi di Indodax ini lebih maksudnya kalau misal ada traffic pas lagi naik turun kayak gitu, lagi naik turun drastis itu emang ini ya apa perlu apa namanya? Perlu sorry aku revisi pertanyaan Mas, sorry ya gak apa ya. Kalau misal ini Mas apa di Indodax sendiri ya, ada yang nanya di grup kayak gitu. Dia apa harganya tuh offset Mas. Maksudnya itu karena likuiditas atau karena spread atau apa? Maksudnya kalau dibanding exchange lain itu gara-gara apa? Ya, karena kita harus tahu kalau exchange lokal itu kan punya demand supply-nya juga lokal. Ya, jadi Ya, bukan berarti exchange di Indonesia dan exchange di US itu order book-nya nyambung. Apa yang kita lihat di order book di Indonesia itu benar-benar terjadi di Indonesia. Kalau di Indodax ya. Ya, jadi ya, itu bukan apa yang terjadi di luar negeri. Kenapa bisa offset dibandingkan luar negeri? Itu karena mungkin pada saat itu demand di Indonesia lebih tinggi atau demand di Indonesia lebih rendah dari luar negeri. Nah, itu ya, yang membuat kenapa harga di Indodax bisa offset sedikit. Tapi kenapa nggak offsetnya nggak banyak? Karena pada saat terjadi offset banyak, perdagangan arbitrasi akan masuk. Jadi akan ada orang benar. yang beli di Insentif. luar negeri, jual di dalam negeri, dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya mirip import dan ekspor lah. Ya, benar. Ya, itu terjadi kalau Mas pernah dengar di Exchange Korea itu kan terkenal kimchi premium itu. Jadi di Exchange Korea itu kayak bisa sampai 10% malah, 5%. Jadi orang arbitrage bisa ke sana, tapi di sana nggak bisa 100% bisa arbitrage juga, soalnya ada regulatornya juga kan. Kalau tantangan terbesar waktu di Korea kenapa terjadi kimchi premium itu karena kendalanya di Korea Selatan, exchange yang bisa menghandle fiat ya, itu mereka harus menggunakan rekening Bank Korea. Ya, Ya, jadi benar. pada saat karena jadi itu yang membuat kenapa nggak semua trader bisa membeli dan menjual di sana karena kita bukan orang Korea yang pertama gitu. Yang kedua Ya, karena kalau di sana itu ada capital control di negaranya sehingga kita nggak bisa mengirimkan uang seenaknya ke Korea untuk membeli Bitcoin di sana kemudian mengirimkannya di Indonesia. ya, benar. Nah itu yang membuat kenapa harga di Korea itu punya harga sendiri karena ada demand sendiri. Ya, sama Ya, seperti di Indonesia pun di Indodax ada demand sendiri, cuma harganya nggak terlalu beda terlalu banyak. ya, benar. Ya itu masalah regulator tadi juga ya. Terus ya masalah itu masalah soal-soal lah, maksudnya kimchi premium tadi. Masalah regulator sendiri, Mas. Maksudnya kita udah sepakat ya, maksudnya Bitcoin ini bukan currency tapi aset ya. Maksudnya kita tradingkan menjadi aset kayak gitu. Nah, kalau misal semacam ini, Mas, ini kan lagi dalam progres kan, Bapepti ini pengen bikin ya ini dia lah ETF mereka lah. Jadi kalau misal udah kayak gitu, exchange kayak Indodax atau kayak yang lain tuh bakal obsolete, guys. Maksudnya gimana Mas cara untuk tetap bersaing? Yang akan dibuat oleh Bapepti itu sebenarnya bukan exchange ya, tapi lebih sebagai bursa berjangka. Jadi Ya, benar yang benar. mengawasi perdagangan Indodax, yang mengawasi perdagangan kompetitor-kompetitor Indodax. Ya. Ya, Nah, selain daripada itu, apalagi yang akan dibuat mereka itu adalah perdagangan future daripada Bitcoin. ya, Nah, bisa. siapa yang akan menjual perdagangan future dari Bitcoin? Ya Indodax lagi. Ya Indodax dan kompetitornya akan menjual produk daripada bursa berjangka itu. Jadi kedepannya ya tetap Indodax yang akan menjual dan membelikan produk-produk daripada bursa tersebut. Ya, benar.
Ya itu jadi tetap menjadi progres dari pemerintah kayak gitu ya maksudnya di Indodax ini. Ya. Terus Betul. ya gimana Mas? Ya, betul. Siap. Oke. Ya, terus ya sorry putus-putus tadi. Terus ya kalau misal ya masalah regulasi lagi nih Mas. Kita semua tahu kan tadi yang adalah kemarin yang bilang ini ada yang nanya di grup juga soalnya aku juga nggak pengen nanya ini soalnya apa yang masalah yang halal haram itu kan. Jadi Indodax sendiri pernah diundang untuk apa bicara masalah itu nggak? Indodax menjelasin masalah Bitcoin itu. Kalau diundang MUI kemarin kita belum ya, kita nggak bukannya termasuk yang diundang. Kalau kita yang diundang mungkin kita bisa menjelaskan lebih baik Iya, benar. dasar-dasar pada underlying Bitcoin atau kripto. Ya. Ya, Cuma pada dasarnya aturan halal-halal Bitcoin ini kalau kita lihat hasil fatwa yang keluar sebenarnya not bad, hasilnya cukup bagus. Itu cuma penegasan daripada bahwa Bitcoin itu tidak digunakan sebagai mata uang. Yang pertama kan itu. Yang kedua, apabila kriptonya itu masih punya underlying yang sesuai dengan klasifikasi silah, ya itu sah diperdagangkan. Karena pada dasar hukum Islam sebenarnya kalau kita pelajari kan semua transaksi itu sifatnya mubah, ya, ya. Sebelum adanya unsur-unsur najis, galar dan lain sebagainya. Tapi ya, sekali lagi saya bukan pakar agama Islam dan saya kira masih banyak yang lebih ahli di sana dan saya kira MUI adalah institusi yang paling tahu ya masalah ini ya. ya, Jadi saya juga cukup sependapat dengan mereka bahwa aset kripto selama ada dasar underlying yang sesuai dengan klasifikasi istilahnya, ya itu sah diperdagangkan. Ya. Dan kalau kita pelajari Bitcoin kan kita sama-sama tahu bahwa Bitcoin itu memiliki underlying yang cukup jelas, yaitu biaya eksplorasi dari sistem mining Bitcoin. benar, Orang yang pernah menjalankan mining Bitcoin itu tahu bahwa Bitcoin itu tidak dibagikan gratis. benar. Ya, makanya karena ada biaya listrik yang sangat mahal, itulah harga Bitcoin bisa semahal sekarang. Ya, benar. The cost of mining ya, kayak gitu. Ya, Betul. bukan maksudnya belum ada diundang ya. Mungkin Mas apa kalau misalnya ada kesempatan bisa ngomong langsung kayak gitu kan ke mereka. Soalnya kemarin baru aja tadi malam yang Kompas kan sama CryptoWatch sempat diundang juga. Jadi dijelasin sama Mas Chris kemarin, Mas Chris Tohir pas di acara Kompas. Mungkin ya itu. Terus ini Mas apa? Oh ya tadi Mas sempat nyebutkan futures ya. Maksudnya di Indodax futuresnya belum ya? Karena problemnya Indodax itu kan apa namanya? Kita adalah exchange yang terregulasi oleh pemerintah ya. Jadi setiap produk kita untuk launching itu perlu perizinan dari Bapepti. Ya. Makanya kalau berdagang di Indodax itu sangat aman karena semua transaksi di sana diawasi oleh pemerintah. Dalam arti kalau ada sesuatu yang salah, pemerintah akan menegur kita. Nah, Oh gitu. untuk produk future itu sebenarnya adalah produk yang diatur oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, sampai sejauh ini perdagangan future di Indonesia itu masih diatur dan untuk kriptonya masih menunggu status bursa berjangka kriptonya selesai dulu. Nanti kalau Ya. sudah selesai bursa berjangkanya, baru nanti produk future bisa dibuat. Oh yang tadi ya, bisa berjaka tadi ya. Nanti kalau sudah ada, baru Indodax bisa memperdagangkan. Oh ya mantap. Jadi ya banyak yang ini apa yang nanya itu juga soalnya ya harus ke exchange luar kan. Jadi suka ribet juga. Jadi kalau misal di Indodax ada, kenapa nggak di Indodax gitu ya Mas? Ya. Terus Baik. ya masalah ya ekspansi kayak gini Mas. Balik lagi ke regulasi juga. Binance itu kan bisa mengglobal ya karena dia ini ya apa nggak terlalu compliant sama ininya apa dia di mana aja kita nggak tahu ke kantornya kan Binance kan maksudnya ya apa headquarternya suka pindah-pindah kan ada yang di ini apa di Malta ada yang di mana. Jadi dia itu bisa grow cepat gara-gara dia pakai USDT sebagai ininya apa underlying ininya. Nah kalau misal Indodax sekarang kan masih ini ya apa kayak yang Mas bilang tadi kayak yang di Korea itu langsung ke rekening bank kayak gitu. Jadi
Kira-kira ya mungkin kalau pengen kayak Binance itu juga kan gara-gara tokennya tuh nggak liquid ya. Jadi menurut Mas di sini untuk mengekspand dari Indodax tuh sampai ke global kayak gimana? Kalau Indodax kita pendekatannya selalu regulasi. Jadi kita bukan asal membuat market, tapi kita ingin memastikan setiap produk yang kita buat itu ada pemerintah yang menjaminnya. Ya, jadi pada saat kita memutuskan expand, misalnya kita expand ke negara tetangga, kita akan memastikan Indodax itu sudah memiliki izin dulu beroperasi. Sehingga pada saat trader kita trading di Indodax, mereka merasa terlindungi. Kan itu yang paling penting itu. Ya, benar. Karena kalau mereka mau asal trading di tempat yang tidak ada izin, saya kira contohnya seperti Binance kan gampang itu. Biarpun Binance sudah ilegal di Indonesia pun masih banyak yang trading di sana kan. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, Jadi kita benar. pendekatan kita bukan tentang membuka market sebanyak-banyaknya, tapi pendekatannya tentang bagaimana memastikan pada saat kita membuka market, market yang kita buka itu sudah memiliki izin dari pemerintah setempat. Yes, benar. Ya mungkin pendekatannya masih ini ya, Indodax masih kayak ya ngikut dari pemerintah kan konservatif. Soalnya Bitcoin sendiri kan kayak ya radikal lah. Maksudnya pemikirannya kan free market, apa liberal. Jadi apa mau pengen menyampaikan kayak pemerintah kayak gitu. Jadi ya mungkin ya saya masih setuju juga pandangan Mas karena ya masyarakat kita memang butuh kayak naungan kayak gitu ya mungkin ya. Nah, terus ini apa tadi Mas sempat bilang juga mengenai ya Indodax sekarang udah kayak ya compliance lah sama pemerintah. Nah, ini juga kelihatan kayak si Coinbase yang udah mulai IPO karena dia compliance sama pemerintah. Nah, Mas di sini ya karena user udah gede juga kan. Ada rencana IPO atau Saya kira semua startup di Indonesia pasti memimpikan IPO ya. Jadi kita pun juga memimpikan bisa IPO, tapi kan itu semua tergantung juga kebijakan yang ada di negara tersebut. Apakah negara itu memperbolehkan startup fintech untuk IPO atau enggak. Nah, ini juga yang kita masih perjuangkan. Harapannya kalau memang kita bisa IPO nantinya, kita nggak akan pernah lupa dengan dukungan dari orang-orang member-member yang sudah setia kepada kita selama ini. Ya, jadi let me see bagaimana progres daripada Indodax ke depannya. ya benar. Oh jadi ya mungkin belum maksudnya ada lah progres untuk ke sana ya, cuman masih tetap digarap untuk bakal untuk ke sana terus Mas. Ya terus ya itu masalah soal-soal gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya kemarin kan Mas pas 2018 kayak gitu ya. Progres dari Indivas kemarin apa ya? Aku ini kan ya aku nggak pengen bawa tribalism lah di kripto ini kan ada Bitcoin Maxi sama ini kan. Apa aku ini bagian Bitcoin Maxi Mas. Maksudnya Mas kan kemarin garap tokenomics ya, maksudnya apa ten itu ya. Itu gimana Mas sekarang maksudnya? Itu kan collab sama beberapa negara Southeast Asia yang lain kan. Betul. Jadi kita secara Indodax, secara saya sebagai Bitcoin entusias ya, sebagai seorang blockchain entusias mungkin tepatnya. Saya ini banyak terlibat dengan berbagai proyek blockchain. Jadi seperti contohnya tokenomics kemarin itu salah satu proyek yang kita ikut percobaan membuat bagaimana mentokenize suatu aset. Ya, jadi nggak cuma tokenomics sih, kita terlibat di proyek itu cukup banyak. Ya. Nah, tokenomics sendiri bagaimana perkembangannya? Saya kira tokenomics saat ini sudah berkembang menjadi semacam solusi platform untuk orang-orang yang mau melakukan staking, untuk orang-orang yang melakukan lending ya menggunakan platform Cevi ya. Oleh karena itu kalau kita lihat tokenomics sekarang sudah punya license di bawah pemerintah Malaysia Yes. untuk offering produk yang berhubungan dengan keuangan berhubungan dengan keuangan. Ya, jadi kalau kita buka tokenomics ya, kita bisa melihat ada solusi staking, kita bisa melihat ada solusi lending. Jadi orang bisa menggunakan kriptonya untuk mendapatkan kripto yang lebih banyak lagi. Baik. Ya, jadi contohnya seperti itu. Ya, kalau proyek-proyek lain yang kita partisipasi selain tokenomics, contohnya kemarin Tadpol Finance kan proyek eksperimen yang kita masuk untuk proyek percobaan DeFi, yaitu Decentralized Finance. Ya. Kemudian ada contoh proyek lagi kita launching
sebuah project blockchain yang mentokenize commodity asset yaitu Live. Ya, Ya. ada Live Gold, ada Live Silver dan sebagainya. Ya, itu eksperimen-eksperimen yang kita lakukan berhubungan dengan blockchain. Ya, contohnya seperti itu. Mantap. Jadi progresnya masih ya ke arah DeFi mungkin ya Mas, decentralized finance, Betul. staking atau saving udah kayak bank ya. Soalnya kalau ya aku bukannya mendiskreditkan tradisional sih, maksudnya banking tradisional sih. Gara-gara interest rate juga udah mulai enggak udah mulai turun. Jadi orang cari alternatif kan, maksudnya interest rate mana lagi, kayak di kripto kan bisa lebih tinggi interest rate-nya begitu. Terus ini apa lagi ya yang aku mau tanya tadi? Yield farming udah, head udah. Oh ya, kemarin kan Bitcoin, ya aku balik lagi bahas Bitcoin Maxi tadi Mas. Support Taproot ya sih Mas? Apa kan Taproot itu kan wallet address-nya diganti kan. Kalau Bitcoin kan di Indonesia ini masih support yang legacy ya, maksudnya yang depannya masih satu kan. Nah kalau Taproot itu kan depannya BC1. Kalau Segwit 3 depannya. Nah, kalau di Indodax sendiri support Taproot nggak? Nah, soalnya di Binance atau yang di lain tuh beberapa udah mulai support Taproot. Ya, kalau di Indodax sendiri kita akan support ke arah sana. Tapi biasanya kita lakukan, kita menunggu sistemnya benar-benar stabil dulu. Pada saat sistemnya sudah stabil, exchange yang besar lainnya juga mulai mengganti address-nya, kita akan ikut mengganti. Kenapa? Karena kita harus tahu blockchain itu kan tentang ekosistemnya. Bagaimana ekosistem di Indonesia terhubung dengan ekosistem di luar. Jangan sampai kita terlalu cepat dan jangan sampai terlalu terlambat. Nah, Benar. makanya kalau kita ikuti selalu kalau pada saat terjadi upgrade, terjadi fork, itu kita selalu menunggu sistemnya stabil dulu. Baik. Karena pada saat sistem itu sudah stabil, nah saat itulah kita baru akan mengintegrasikan. Oh, siap, mantap. Ya, jadi ya itu ya kalau masalah Taproot tunggu masalah ini ya waktu aja ya. Terus support Lightning Network nggak Mas? Soalnya kan Lightning Network ini kan ya untuk tipping kan, maksudnya ya kayak receh-recehan lah. Jadi bisa support atau enggak transaksi Lightning Network bisa. Ya. Saat ini kita support ya, cuma memang pada dasarnya itu tergantung daripada konsumen mau menggunakan atau enggak. Terus kemudian tergantung juga dengan bagaimana untuk proses integrasi di exchange. Karena yang Ya. kita pertimbangkan itu kadang-kadang bukan tentang kita mau nggak mau, tapi tentang apakah konsumen membutuhkan atau enggak. Terus tentang sistem itu seberapa aman dan stabil. Ya. Iya, benar sih. Kalau di Telegram tuh udah support, di Twitter juga sih lainnya. Ya, digunakan untuk tipping doang. Tipping itu kan bukan transaksi kan. Kalau transaksi ya hitungannya currency, itu nggak boleh kan. Tapi kalau tipping kan sama kayak kita giveaway atau apa kan. Jadi nggak ada timbal balik. Jadi nggak ada transaksi di sana. Jadi nggak ada dong. Maksudnya mungkin itu ya. Indodax support lainnya network kayak gitu ya. Terus kalau misal Indodax sendiri kayak di Essence yang di lain kan, maksudnya kayak aku nggak pengen sebut merek sih, tapi karena aku user juga kayak yang futures lah kayak BitMEX, Bybit atau kayak gitu, dia tuh kalau misal kirim dari satu wallet ke wallet lain tuh dia butuh kayak tiga kali period dalam sekali tuh. Nah itu di Nodex ini bisa tiap kali itu gara-gara apa, Mas? Maksudnya itu mungkin gara-gara ini ya, pengen efisiensi aja ya. Maksudnya gimana? Sorry, saya agak kurang paham. Bisa diulangi? Dia tuh kalau di exchange lain tuh transaksinya tuh kayak ada 3 periode gitu, jam 11 misalnya, jam 3 sama jam 11 lagi. Nah itu menurut Mas di Indodax ini nggak kayak gitu juga, itu biasa normal sistemnya kayak gitu. Di back endnya Kalau gimana? di kita sistemnya lebih live ya. Jadi kalau yang dibilang tadi itu sistem batching kan. Sistem batching di mana cuma dieksekusi tiap 3 jam dengan Nah ya tujuan itu untuk maksudnya. memudahkan supaya orang si adminnya itu bisa memeriksa setiap kali terjadi withdraw, pengiriman. Tapi kalau kita melakukan hal yang seperti itu, kita rasa member-member kita banyak yang komplain. Kenapa? Benar. Karena dia nggak live. Ya. Iya benar. Memang setelah sistem itu akan jauh lebih baik, lebih mudah diawasi, lebih lebih gampang manage liquidity-nya. Biasanya untuk feature platformnya itu ya. Iya Tapi kalau benar. kita Nah ya itu di dalam back spot, endnya terjadi gimana?
Betul. Kalau kita bicara spot, biasanya nggak bisa ngelakuin dibatasin tiap 3 jam baru bisa withdraw. Kalau kita ngelakuin itu nanti biasa membernya kabur semua nanti. Benar, ya. Bitcoin kan paling liquid, aset paling liquid. Ya, terus? Jadi kita makanya sistemnya kita tetap ngadain live, orang mau withdraw sekarang, kita proses sekarang. Cuma kan tergantung validasi bloknya Bitcoin berapa lama. Iya, benar. Ya, validasinya tuh ya tergantung ini networknya juga sih. Kadang bisa pernah tuh sampai berapa jam. Jadi ya kalau Bitcoin kan wajar sih kayak gitu. Terus ini Mas apa kalau masalah keamanan sendiri koin-koin yang dari para user ini disimpan di cold wallet atau gimana Mas? Maksudnya iya kan? Soalnya kita butuh tahu juga kan di back-end-nya gimana. Pasti kalau kita bicara exchange itu ada yang namanya 3 tempat penyimpanan kan. Satu cold wallet, satu warm wallet, satunya hot storage. Nah, Ya. ya itu. Jadi sudah pasti kalau emang asetnya sangat tinggi, kita simpan di cold sama warm, terus kemudian hot storage itu untuk yang live withdrawal. Jadi tingkat keamanan exchange saat ini cukup standar sih, hampir semua exchange menerapkan hal yang sama. Oh ya, benar. Wise. Jadi ya mungkin itu ya yang bisa diambil. Terus ini lagi Mas, ya balik lagi lah. Dulu ya mungkin karena kurang likuiditas atau apa ya, masih aku gara-gara Bitcoin maksi kayak gini, aku udah aja Bitcoin pair hilang Mas. Maksudnya diganti USDT itu aku kayak ini gimana Mas? Maksudnya benar karena kurang likuiditas atau kayak gimana atau gimana? Ya, karena masalahnya memang tren yang ada di seluruh dunia saat ini, orang menganggap Bitcoin bukan sebagai base currency untuk perdagangan barter. Jadi Ya, mereka lebih menganggap mata uang diversuskan komoditi. Jadi kalau kita lihat, makanya di Indonesia juga adanya rupiah versus Bitcoin dan USDT versus Bitcoin. ya Kenapa? USDT. Karena sudut pandang mereka lebih ke mata uang fiat sebagai media pembayarannya. Ya, jadi Iya sih. itu Mungkin alasannya sih. demand-nya belum ada aja ya. Maksudnya ya mungkin butuh paradigm shift lah kan. Ya aku koin-koin lain tuh intinya untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin sih. Jadi yang lain kan masih pada belum ngerti. Jadi ya aku mungkin masih bisa paham lah itu. Terus masalah ini Mas apa pajak. Nah ini banyak yang nanya-nanya juga. Kalau misal kita udah withdraw dari Binance itu udah termasuk pajak belum sih? Maksudnya kan itu udah dipotong sama pajaknya gitu. Maksudnya gimana sih? Menurut Mas? Kalau di Indonesia, kalau kita bicara pajak untuk kripto itu sifatnya self declare. Jadi pada saat Anda mendapatkan keuntungan dari kripto, itu Anda harus memasukkannya ke SPT masing-masing. Ya, Kemudian tarif pajaknya dibayar sesuai PPh masing-masing. Jadi ya, kalau tarif PPh Anda 15%, ya Anda bayar pajak dari keuntungannya 15%. ya, Kalau 25% ya 25%. Jadi tergantung tarif PPh-nya. ya. Kalau di Amerika lebih parah lagi sih, maksudnya kita loss aja tetap bayar pajak kan. Jadi lebih gila lagi ya. Tapi kalau selagi kita nge-hold kan nggak ada bayar-bayar kan, maksudnya hold forever kan, simpan di wallet kayak gitu. Betul. Nggak perlu. Istilahnya unrealized profit atau unrealized loss ya. Jadi masih Iya, belum dibayar pada saat sudah bersentuhan dan sudah benar-benar mendapatkan untung atau rugi. iya benar. Makanya itu apa hodl forever kayak gitu. Cuman nggak tahu lah. Itu kan banyak yang jadi kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terakhir oh iya Mas, menurut Mas ya tadi kan udah sempet singgung ya, maksudnya Indodax ini saingannya udah banyak, terus Binance juga udah mulai invest di toko kripto. Indodax sendiri apalagi feature-feature yang pengen di-include di Indodax untuk bisa ya bersaing lah ke depannya. Soalnya kan kripto ini perkembangannya pesat ya, cepat. Kita tunggu aja nanti begitu sudah launching kita akan siapkan PR. Nanti kalau Ya. kita ngomong di sini nggak seru. Ya benar, ya spoiler dikit lah, teaser dikit lah, maksudnya apa? Maksudnya ya nggak perlu detail, maksudnya kira-kira apa ada 3 produk atau apa? Dan waktu dekat ini kita akan launching salah satu produk yang mungkin dibutuhkan hampir semua Bitcoin Maxi ya. Nanti ditunggu Wah, aja. ini ya keren, nah, ya. Nah, Apakah ini apa?
Lightning atau Lightning udah ada ya, maksudnya Taproot juga udah. Jadi ya itulah guys, kita tunggu aja ya. Jadi ntar aku bakal share di link deskripsi mengenai progres-progres dari Indodax gitu. Terus terakhir Mas, ini fun fact aja, mungkin aku nggak ngerti ya, maksudnya Mas di sini trading juga atau enggak? Bitcoin price prediction Mas, maksudnya Bitcoin ini masih bull market atau enggak? Price prediction Mas, Bitcoin ini bakal ke arah mana nih? 100.000, 200.000 atau berapa? Saya kira kalau target Bitcoin 100.000 itu target yang sangat possible sih untuk terjadi dalam waktu 2 tahun, dalam 2 tahun ini ya. Jadi kalau kita bicara Bitcoin, saya kira sangat possible. Mungkin yang agak susah diprediksi itu harga Ethereum. Karena kalau Bitcoin itu kan secara sistem miningnya itu kan sebenarnya kelihatan semakin limited dan demand-nya makin lama makin tinggi nih dari banyak individu ya. Jadi secara harga, saya Bitcoin 100.000 sangat possible. Nah, tapi kalau kita bicara token-token lain seperti Ethereum, nah ini yang kita nggak ngerti. Kira-kira kemana harga akan bergerak. Ya, boleh. Oke, jadi ya itu sih Bitcoin bisa 100.000 kayak gitu ya. No financial advice juga. Maksudnya kita demi inilah perkembangan kripto di Indonesia perlu edukasi. Jadi ya walaupun harga 100.000 juga nggak FOMO amat. Jadi kita edukasi lah. Ini salah satu bentuk edukasi sih pas aku collab sama Mas. Ntar aku kayak share kayak gitu. Terus ya mungkin itu aja Mas. Thank you udah main-main di sini. Sukses terus Mas karirnya. Udah ya Mas nyepatin waktunya, maksudnya masih di kantor juga kan. Tadi sempat meeting, sempat ya nyempetin collab kayak gitu. Oke, thank you, Mam. Ya, thank you Mas atas ya udah guys, itu aja. Mungkin kan Mas saya akan upload 2 minggu lagi, minggu depan. Ntar kalau udah upload aku bakal share di sini. Ya udah guys, leave a like and subscribe.